السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. تكبير takbir, sallu ala nabi. Sebelum kita dengarkan ceramah yang kita tunggu-tunggu, tausiah Ramadan dari Ustadz Haji Abdul Samad, maka sebagaimana yang sering kita dengarkan, ada yang disebut dengan local wisdom, kebijakan lokal. Maka hari ini kita minta Kiai Ustadz fenomenal kita, Ustadz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri, untuk menyampaikan tausiah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila akhiril ayyam. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Alik Nurdin, Bapak-bapak para pimpinan, Bapak Kapolda, para unsur musbidah yang sempat hadir pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus sahibul bait yang kita cintai, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, dan guru kita bersama Al-Ustaz Haji Abdul Samad, dan imam kita salat tadi Profesor Al-Habib Sayyid Agil bin Husin Al-Munawwar, para habaib, para asatiz,
para pemuka masyarakat, para tokoh, para pemimpin hadirin sekalian rahimakumullah. Gugup aku nih. Baru sore tadi dapat telepon dari Ustaz Mahdi bahwa Baginda Kemas Haji Abdul Halim Ali minta sebelum Ustaz Somad minta tolong disampaikan dulu pemanasan, make joker dulu, joker. Nah, jadi anak nih joker, jadi minta untuk ngisi diawali. Tidak akan panjang karena kata Pak Alek tadi yang ditunggu tuh Ustaz Somad bukan Ustaz Taufik. Malek ngawasi gaya kun. Cuman karena ngabulkan Pak Haji Halim kalau boleh keberkahan beliau pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, besarnya acara ini karena kecintaan beliau kepada ibundahnya. Beliau sangat mencintai ibu beliau dan mencintai mertua dan orang tua beliau, sehingga beliau akan berbuat semaksimal mungkin untuk membahagiakan ibundanya dan orang tuanya walaupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas melalui Pak Haji Halim kita hadir dengan niat tulus ikhlas di dalam majelis ini, dan niat ikhlas ini dengan sebab Bapak Kemas Haji Abdul Halim mengundang Ustadz Abdul Samad dan asatis para ulama yang lain, kita terpanggil untuk hadir. Semua pahala yang didapatkan saat ini akan Allah karuniakan kepada Pak Haji Abdul Halim. Juga Allah karuniakan kepada ibundanya yang tercinta dan mertua serta orang tua beliau. Karena tidak akan ada Bapak Kemas Haji Abdul Halim kalau tidak ada orang tua. Bahkan Allah nyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Sehebat apapun ketaatan kita kepada Allah, tidak boleh melepaskan wong tua. Betapa senangnya. Jadi dengan acara seperti ini menunjukkan kebaktian anak terhadap orang tua. La tansawul fadla bainakum, kata Allah, jangan kalian lupakan kebaikan yang lain terhadap diri kamu. Jadi dengan wong tua hadirlah kita, maka malam ini menyenangkan orang tua yang walaupun sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tuh kita berusaha mendidik anak supaya menjadi anak yang mengerti dan mengingat jasa baik wong tuanya. Belum tentu sarjana hebat, belum tentu dengan harta yang banyak dia bisa menyenangkan wong tua, belum tentu. Berapa banyak wong tua tidak dihargai oleh anaknya. Jangankan meninggal, lagi hidup lagi tak bergega. Mati laki, jadi janda, ninggalkan anak tojo pacak dihidup oleh janda siko. Jual pisang, jual gonjeng, jual pisang goreng. Apa itu yang digemen tuh? Tak lemak nyebut pelai kambing lah boleh. Pisang. Jualan, jual pempek. Aduh Medan ini. Jual martabak nak ngedopi anak tojo. Tapi anak tojo belum tentu pacak ngedopi janda siko. Belum tentu pacak ngedopi janda siko, belum tentu pacak. Buktinya banyak sudah. Tidur di sini 2 hari, ngawak buntelan pindah ke sana 2 hari. Akhirnya mati di bes kota awak itu. Nah maka itu oleh karena itu ini salah satu contoh. Salah satu fadilat taat berbakti kepada orang tua kata Rasulullah, Allah panjangkan umurnya. Pak Haji Halim sudah 83 tahun umurnya. 83 tahun Masya Allah. Masih memperhatikan umat. Kata Pak Alek tadi, sudah disebutkan, sawit tidak turun, getah mantap, dan tidak ada sifat getah basah. Beliau mikirkan kemaslahatan umat, beliau mikirkan untuk kemakmuran umat. Semua itu beliau buat, tidak ada lain kecuali kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya wong tua yang punya anak macam ini. Dan kita jangan lupa Bapak Ibu mendoakan anak cucung Pak Haji Halim pun insya Allah pacak mencontoh langkah baik beliau. Amin. Tuh, jadi malam ini Bapak Ibu sekalian, kita hadir dalam majelis ini tidak ada lain kecuali bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk ke almarhumah orang tua Bapak Kemas Haji Abdul Halim dan keluarga. Dan kita juga belajar dari hal demikian ini. Siapa coba jarang wong yang pacak ngumpulkan manusia banyak, pejabat ada, toko masyarakat yang punya toko bangunan kumpul kalau malam ini. Segala toko makanan, toko baju ada kalau. Masya Allah, yang dari jauh, yang dari Parak, dari Jakarta datang ke Palembang, yang Palembang merapat, ini masih banyak yang datang. Menyelesaikan sholat tarawih dulu, baru datang ke sini, subhanallah. Jadi oleh karena itu kita berjuang sekali lagi, kita berjuang supaya anak-anak kita bisa kita minta kepada Allah, anak kita menjadi anak yang selalu ingat kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang meninggal itu cuman sekadar pindah tempat. Uang meninggal itu cuman sekadar pindah tempat, dan orang tua tetap selalu tahu apa yang dikerjakan oleh anaknya. Maka itu sungguh bahagia orang tua yang telah meninggal dunia, yang meninggalkan anaknya ahli ibadat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis pada malam hari ini majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan adanya hadir majlis ini kita pun menasangkan niat yang baik dengan berdoa kepada Allah supaya kita pacak ketemu dengan Lailatul Qadar. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sabar enggak? Stok masih ada 2 lagi. Jadi tadi malam Mang Haji ngundang ana. Kalau ustadz kita ada Ustadz Somad, kata Mang Haji tampilkan ustadz-ustadz lokal kita. Kalau tadi Ustadz Taufik sudah maju, pasangannya ada, kan 2 khas. Masih ingat 2 khas? Nah, kita minta Ustadz Solihin Hasibuan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Kalau orang kaya baik hati kusujuti. Kalau orang kaya kita basah kujauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai ayahanda kita sahibul bait Haji Halim Ali dan keluarganya semuanya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau juga adalah dekat dengan yang maha mulia. Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan seluruh unsur muspidah, Ketua DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru-guru kami, para profesor semua yang hadir, terkhusus tamu agung kita yang jauh, Ustadz Somad. Nggak, aku jingok tadi, cuma aku ngeri, dia dari Pekanbaru, aku dari Medan. Aku kan punya pantun, kacang panjang campur tomat, ceramah tak boleh panjang, sudah datang Ustadz Somad. Sebelum beliau mempantuni saya dulukan dulu, karena aku biasa lewat dari dusun beliau juga. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibuku, para ustadz dan ustazah, ulama dan umara rahimakumullah, yang tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya yang kedua setelah Ustadz Taufik, karena kenalan Ramadan yang lewat ada 2 khas Nuri dan Hasibuan. Tapi sekarang spanduknya sudah makjolas.
Karena di Palembang cuma ada 5 mak ini, mak itu, mak mano, mak lamo, yang kelima mak subah. Cuma aku ngeri ngomong ada Pak Kapolda, mak jolas. Saya maghrib tadi dengan Pak Kapolda, beliau sambutan saya yang ceramah, masya Allah. Ternyata ketemu lagi di sini. Rumah atap berlantai batu, bapak ibu semua duduklah mantap-mantap, pacal aku yang ngatur waktu. Kacang panjang campur gulo, ceramah tak boleh panjang kagak dapat gelar gilo. Singkat saja tausiah saya sebelum beliau menyampaikan dengan kita nanti panjang lebar, sekedar memenuhi tadi sahibul bait dan juga ayahanda kita dan Ustadz Habib Mahdi, saya harus tampil 7 menit. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Semoga apa yang dikeluarkan oleh bapak kita, ayahanda kita Pak Haji malam hari ini semua diganti oleh Allah berlipat ganda dan membuat beliau lebih mulia dan insya Allah sehat dan panjang umur. Kami terus terang aja para ustadz, para ulama sangat sayang dengan beliau karena beliau sangat sayang dengan kami. Boleh jadi itulah yang membuat umur beliau panjang. Makanya kalau ada yang mati mendadak duluan mungkin mestinya ditanggung untuk beliau, tapi lari kepada budak yang nakal mati mendadak. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Pertama, siapa yang hidupnya bersama Al-Quran pasti dijamin oleh Allah hidupnya akan mudah dan terarah. Bapak-bapak dan ibu-ibuku yang saya hormati, betapa banyak manusia sekarang hidup tak kate target hidup. Hidupnya cuma 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Kalau panjang ekornya musang namanya, kalau panjang kumisnya kucing namanya, kalau panjang bulunya kambiang namanya, tak kate bulu caciang namanya. Gawenya makan tidur beranak, makan tidur beranak. Sudah makan kenyang langsung tidur, tidak lagi sholat, tidak zikir, tidak ingat dengan Allah, tidak beribadah. Itu hidup yang seperti itu, tidak punya target. Maka kita dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah melatih kita selama Ramadan. Ada makanan, ada minuman. Ada istri yang anyar, ada istri yang lamu. Pokoknya selama Ramadan sebelum berbuka tak boleh. Allahu Akbar. Inilah kita diajari dari pesan puasa. Ternyata hidup bukanlah lomba makan, bukan lomba tidur, bukan lomba lemak-lemak, tapi adalah beribadah. Silakan siapapun di antara kita boleh kaya seperti Bapak Haji kita, orang tua kita, kaya untuk beribadah. Punya jabatan untuk beribadah. Menjadi orang hebat untuk beribadah. Subhanallah, karena jabatan kalau bukan beribadah pasti ada juga ujung-ujungnya. Paling panjang 10 tahun, habis itu pensiun. Paling panjang 10 tahun, habis itu selesai. Tapi ketika semua untuk ibadah, itulah hakikat kehidupan kita. Boleh kaya beribadah, boleh punya jabatan beribadah. Bahkan di mana-mana saya sampaikan, berdakwah melalui jabatan itu jauh lebih mantap daripada ceramah seperti kami ini. Saya dengan ustadz Maswuro umpamanya, biarpun kumpul atau membuat sesuatu program, tapi duitnya tak selesai. Yang satu datang bawa kitab, yang satu bawa pena, yang satu bawa kertas. Enggak ada. Masya Allah. Nah yang kedua, siapa yang hidupnya bersama Al-Quran dijamin oleh Allah akan mulia. Saya kemarin dengan Pak Kapolda, itu yang di depan kami itu jadi imam. Itu adalah anggota baru, tapi berdiri paling depan. Pak Kapolda dengan saya di belakang dia. Padahal dalam hatiku, budak baru budak ini. Ngapa berani membelakangi Kapolda? Karena memang dia lebih hafal, lebih banyak hafalannya dari Pak Kapolda. Itu banyak permasalahan. Coba kalau budak itu tak kati hafalan, kena tabok oleh Pak Kapolda. Mohon maaf Pak Alek. Aku membelaki Pak Alek. Ngeri-ngeri saudara Pak, aku membelaki Pak Alek. Masya Allah. Ketika saya ceramah di Kodam sama, yang jadi imam subhanallah yang hafal Quran. Padahal sangat baru 2 bulan masuk. Tapi bisa barisannya paling depan. Allahu Akbar. Kalau ada anak muda sekarang adalah mengatakan siapa yang hidup bersama Al-Quran tidak terhormat, siapa yang dekat dengan Al-Quran tidak akan mulia atau tidak keren, tidak ngetop, itu adalah salah. Sekarang harus dibalik. Itu ada Pak Kiai kita Profesor Agil Munawar, hafal Quran bisa jadi menteri. Kamu tak hafal Al-Quran, RT pun kau tak jadi.
Itu kalau kata mahasiswa namanya KTM. KTM malu kau. Hafal Quran, belaga, bisa jadi menteri. Ada yang hafal Quran, bisa jadi gubernur. Kawannya Pak Ustadz Somad, TGB. Saya kemarin datang dengan rombongan ke apa namanya itu, ke NTB. Masya Allah, dia tukang doa. Hebat juga ya. Kalau yang begitu-begitu, yang bagus-bagus seperti itu, mestinya jangan dikubur sebelum mati. Setuju enggak kira-kira? Nah, terakhir, sudah cukup ya. Mudah-mudahan yang hadir-hadir ini dimuliakan oleh Allah karena dekatnya dirinya dengan Al-Quran, karena bersama dengan ayat-ayat Allah yang maha mulia. Amin ya Rabbal. Anak-anak muda jangan takut tak hidup kau kalau bersama dengan Al-Quran. Orang yang tidak bisa baca Quran atau bisa hidup, apalagi yang bersama dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih, mudah-mudahan yang sudah takbir tambah semangat hidup bersama Al-Quran, mulai belajar membacanya, kemudian memahami maknanya, kemudian yang paling penting adalah mengamalkan dan mendakwahkannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada sumur di ladang, semoga kita, ya maksudnya tidak masuk ke dalam, maksudnya itu kakek mati kau tak baca berenang, woi. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Sumurnya dalam, kaki mati di dalam itu, tak pacar naik. Kalau umur kita masih panjang, insya Allah kita akan diundang lagi Pak Haji tahun yang akan datang. Enak tak suasana begini? Senang tak suasana seperti ini? Kita doakan beliau sehat dan panjang umur, dan orang-orang tua beliau insya Allah dan orang tua kita lapang dalam barzahnya semua. Daun ubi kayu, biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Waktu saat ini belum sampai jam 10.